Seorang al-fakir ini sering malu, sangat malu ketika dia disebut luar biasa. Karena yang maha luar biasa itu hanya Allah. Ketika orang menyebutnya pintar, sang fakir ini malu. Ini bukan kepintaran saya. Kepintaran ini milik Allah. Dan saya tidak akan bisa pintar kalau bukan karena kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mungkin panjenengan pernah membaca atau mendengar satu istilah yang disebut dengan al-fakir. Apa sih makna dari al-fakir tersebut? Tentu saja sudah banyak sekali yang membahas makna dari istilah tersebut. Dan mereka membahas dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas dan mengulas apa sih makna dari al-fakir tersebut. Dan tentu saja ini dari sudut pandang diri saya sesuai dengan apa yang selama ini saya geluti dan saya pelajari. Al-fakir itu dimaknai dalam istilah Jawa adalah wong kang wus ora duwe rasa handarbeni. Artinya makna al-fakir adalah orang yang sudah tidak mempunyai rasa memiliki, rasa kepemilikan apapun di dunia ini. Semuanya adalah titipan. Semuanya adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Kita sadar, kita hidup. Sesungguhnya hidup ini bukan milik kita. Ini adalah titipan Allah, amanah Allah. Kita sekarang ada. Sebetulnya kita mempunyai eksistensi keberadaan, itu pun adalah titipan Allah. Itu milik Allah dan itu diamanahkan kepada diri kita sehingga kita mempunyai satu kesadaran eksistensi keberadaan. Lebih luas lagi, seorang al-fakir ketika dia kaya, dia tidak merasa kekayaan itu miliknya. Tapi kekayaan itu adalah titipan Allah, amanah Allah, dan dia harus bertanggung jawab atas kekayaannya itu di hadapan Allah nanti. Seperti halnya dengan kekayaan tersebut, kemuliaan kita, derajat pangkat kita, kekuasaan kita, keindahan kita, daya kekuatan kita pun itu semuanya adalah bukan milik kita. Itu adalah pemberian Allah, titipan Allah, dan itu amanah dari Allah. Suatu saat nanti kita akan bertanggung jawab atas semua pemberian, semua titipan, dan semua amanah tersebut di hadapan Allah. Seorang al-fakir memandang semuanya ini dengan mata tauhid, bahwa semuanya ini tidak akan terwujud kecuali atas izin Allah, kecuali dengan dasar asma Allah. Maka
Al-fakir berhati-hati betul dengan semua yang mereka miliki. Semua yang mereka miliki, mereka sadari bahwa itu semua milik Allah. Diberikan, dititipkan, dan diamanahkan kepada mereka. Itulah al-fakir. Bisa juga al-fakir dimaknai adalah orang yang membutuhkan. Seorang al-fakir karena sudah tidak mempunyai rasa kepemilikan apapun dan semua milik Allah dan semuanya amanah dari Allah, maka seorang al-fakir cuma minta satu kebutuhan. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang mereka harap hanyalah ridhonya Allah. Yang mereka harap adalah pertemuan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang al-fakir atau orang yang disebut al-fakir tersebut, karena yang dia harapkan dan dia dambakan adalah ridhonya Allah dan pertemuannya yang indah dengan Allah, maka seorang al-fakir selalu bermunajat kepada Allah, selalu memperjalankan jiwanya untuk selalu datang dan mendekat kepada Allah. Hari demi hari, waktu demi waktu, umur demi umur yang mereka habiskan di dunia ini, betul-betul mereka gunakan agar bisa memaksimalkan kedekatan dirinya kepada Allah. Efek dari munajat-munajatnya, maka sang manusia yang disebut al-fakir tersebut di dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini, mereka memandang sebagai satu titik kewajaran, sebagai satu titik yang disebut sunnatullah. Manusia kadang dihina, kadang direndahkan, kadang disepelekan. Seorang al-fakir memandang hal tersebut sebagai satu kewajaran. Karena sebetulnya al-fakir sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kehormatan, kemuliaan, dan keluhuran, keagungan itu hanya milik Allah. Maka wajar kalau dia, sang al-fakir tersebut, karena hanya titah manusia, mereka kadang-kadang menemukan satu keadaan dihina, direndahkan, dan disepelekan. Dan al-fakir sadar seorang Nabiullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, mereka dekat dengan Allah pun berhadapan dengan masyarakat atau orang-orang yang kadang menghinakan mereka. Apalagi dia yang bukan nabi dan bukan rasul. Itulah kesadaran al-fakir. Seorang yang disebut al-fakir kadang-kadang menemukan satu hal yang di luar batas kemampuannya. Entah itu keterhimpitan, entah itu keterpurukan, entah itu menanggung beban yang membuat dirinya serasa tidak mampu, tidak kuasa. Tapi al-fakir sadar bahwa memang daya dan kuasa itu hanya milik Allah. Maka wajar kalau dia punya batas kekuatan, akhirnya mendapatkan satu beban yang membuat dirinya berat, yang membuat dirinya terhimpit. Dan akhirnya untuk menghilangkan semuanya itu, mereka mendatangi Allah yang maha
berdaya kuasa. Mereka pasrahkan semuanya itu kepada Sang Khalik yang menguasai alam semesta ini dengan segala daya dan kuasanya. Seorang al-fakir ketika bermunajat kepada Allah, kemudian dibawa dalam kehidupan sehari-hari, seorang al-fakir ini sering malu, sangat malu ketika dia disebut luar biasa. Karena yang maha luar biasa itu hanya Allah. Ketika orang menyebutnya pintar, sang fakir ini malu. Ini bukan kepintaran saya. Kepintaran ini milik Allah. Dan saya tidak akan bisa pintar kalau bukan karena kehendak Allah. Bukan karena izin Allah. Ketika al-fakir dimuliakan, dielu-elukan oleh manusia lain, mereka malu. Karena mereka sadar bahwa yang paling mulia hanya Allah. Dan kemuliaan itu, kalau disandangkan kepada dirinya, atas tuduhan-tuduhan orang lain atau manusia-manusia lain, mereka akan malu kepada Allah. Dan seorang al-fakir, kalau dia dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang takwa, orang yang suci, sangat malu mereka. Karena semuanya itu tidak akan terjadi kalau bukan karena Allah semata. Maka dari itu, ketika seorang al-fakir dikatakan dia pintar, dikatakan dia luar biasa, dikatakan dia itu khusyuk, dikatakan dia itu takwa, dikatakan dia itu suci, yang dia ingat adalah kemuliaan Allah, kepandaian Allah, kesucian Allah, kemahaluhuran Allah. Dan sang al-fakir tadi selalu memohon perlindungan kepada Allah agar sebutan-sebutan yang luar biasa yang ditujukan kepadanya tersebut tidak mengotori hati dan pikirannya, tidak mengotori cipta rasa karsanya dan jiwanya. Dan mereka minta perlindungan kepada Allah agar mereka dibebaskan dari rasa kepemilikan terhadap hal-hal yang dituduhkan tersebut. Semuanya milik Allah. Dan al-fakir mengembalikan semuanya kepada Allah. Al-fakir sadar, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang mengembalikan semuanya milik Allah kepada yang hak. Ya Allah itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari kepemilikan-kepemilikan dari apa yang dituduhkan orang-orang kepadanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, lantas apa yang dijaga oleh al-fakir tersebut? Yang selalu mereka jaga adalah tauhidnya. Yang mereka jaga adalah bahwa segalanya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Sebelum semuanya itu diangkat paksa oleh Allah, diminta Allah, mereka dengan ridho mengembalikan semuanya milik Allah. Karena mereka ingin datang kepada Allah dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya belajar dari sifat golongan-golongan al-fakir tersebut. Dan saya belum seperti mereka. Saya juga ingin seperti mereka yang istilahnya tidak pernah merasa memiliki kehebatan, kemuliaan, kekuatan, kepandaian, dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf,
saya pun juga berproses. Dan saya ini mengungkapkan semua ini di video ini sebagai satu sarana saya berbagi pengalaman buat sedulur-sedulur semuanya. Dan akhirnya kita bersama-sama belajar bersama agar menjadi sosok yang disebut Al-Fakir tersebut. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangankan kita merasa memiliki, bahkan diri ini pun milik Allah. Diri ini milik Allah. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita bisa berpikir karena diberi daya pikir oleh Allah. Kita bisa merasakan karena diberi daya rasa oleh Allah. Dan akhirnya semuanya itu membentuk satu kualitas. Menjadi satu proses memaksimalkan kualitas diri kita. Kualitas yang ada dalam diri kita pun, kalau bukan karena izin Allah, itu pun tidak akan terjadi. Seorang Al-Fakir benar-benar hati-hati di dalam menapaki hidup dan kehidupan ini. Luar biasa mereka. Sangat luar biasa. Dan mungkin ketika saya bilang mereka luar biasa, mereka pun akan malu. Ini bukan saya luar biasa. Ini karena Allah membuatku seperti ini. Masya Allah. Sampai saya kehilangan kata-kata untuk menyebut mereka. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya masih jauh dari yang namanya sifat Al-Fakir tersebut. Saya masih jauh dengan yang namanya kualitas. Maka dari itu, hal ini saya banyak membedah di YouTube ini. Sesungguhnya saya sedang menasihati diri saya pribadi. Dan saya tidak menasihati panjenengan. Saya ini sedang berbagi kepada panjenengan. Nasihat yang paling utama adalah saya menasihati diri saya sendiri. Dan karena saya berbagi kepada panjenengan, maka saya benar-benar ikhlas kalau memang ini berguna buat panjenengan. Dan kalau memang tidak berguna, saya cuma berharap tinggalkan dan lupakan. Saya menemukan apa-apa yang saya temui dalam perjalanan saya. Dan ini saya berbagi. Apa yang saya ungkap ini boleh diterima, boleh ditolak. Kalaupun diterima, alhamdulillah, berarti Allah menggerakkan saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kalaupun tidak ada gunanya, cukup lupakan and forget it. Anggap ini sebagai angin lalu saja. Anggap saja seperti suara kodok, suara jangkrik yang berbunyi di malam hari menghiasi irama pendengaran panjenengan. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya cuma berharap apa yang saya dapatkan semoga diberi ridha oleh Allah dan akhirnya bisa melahirkan satu manfaat bagi saya pribadi dan panjenengan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.